Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa, yang berdaulat, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 3 ayat 24-25. Tertulis demikian. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasangan selebriti Hollywood yang memegang rekor sebagai pasangan menikah terlama saat ini adalah Emilio Estefan dan Gloria Estefan. Mereka telah menikah selama 46 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yang kini sudah dewasa. Gloria Estefan adalah seorang penyanyi, sedangkan Emilio adalah seorang musisi dan produser. Mereka berjumpa di usia muda, yaitu di saat Emilio 22 tahun dan Gloria 17 tahun. Mereka berdua menjadi pasangan selebriti yang memberi teladan baik dalam hal kelanggengan berumah tangga. Dalam Markus 3 ayat 24-25 ini tertulis, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Ayat ini merupakan bagian dari konteks ayat yang menceritakan tentang tuduhan ahli-ahli Taurat yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Tuduhan ini tentu tidak benar, sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang berkuasa atas segala kuasa iblis, sehingga Dia dapat mengusir segala kuasa iblis, segala kuasa roh jahat dengan kuasanya sendiri. Sebab Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Dalam bagian perkataan Tuhan Yesus di ayat ini, Tuhan menyatakan jika suatu kerajaan atau rumah tangga terpecah-pecah, maka kerajaan atau rumah tangga itu tidak akan dapat bertahan. Analogi yang Tuhan pakai ini mempunyai pesan yang khusus bahwa kita harus bersatu. Kita hidup di dunia yang terkadang membuat kita merasa terpecah-pecah. Ada masalah dalam rumah tangga atau keluarga, dalam pelayanan, atau mungkin konflik di tempat kerja kita. Semuanya itu bisa membuat kita merasa terpisah dan terpecah satu sama lain. Dalam kehidupan masyarakat dan negara, juga ada hal-hal yang hendak memecah belah dan membuat kita kecewa atau marah. Tapi kita perhatikan di sini ada makna di dalam perkataan Tuhan Yesus bahwa kalau kita mau bertahan, maka kita harus bersatu. Agar tidak terpecah dan tetap bersatu, maka dalam keluarga atau dalam komunitas, dalam pelayanan, hendaknya selalu ada kesatuan. Caranya adalah pertama, miliki komunikasi yang baik. Komunikasi itu ibarat seperti lem yang menyatukan. Selain komunikasi, hendaknya ada sikap saling mengalah satu sama lain. Kadangkala kita terlalu egois, ingin benar sendiri, ingin menang sendiri, ingin lebih diutamakan. Padahal mengalah itu lebih baik. Dan kita juga perlu saling mengampuni dan mengasihi. Jangan simpan dendam. Dendam membuat kita tidak bisa move on ke depan. Pengampunan dan kasih membuka pintu kedamaian dan mempersatukan semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa akhir zaman ini, di mana semakin tinggi serangan terhadap keluarga,
terhadap komunitas, terhadap pelayanan. Biarlah kita tetap bersatu dan jangan mau dipecah-pecah oleh berbagai hal. Rahasia untuk dapat bertahan adalah selalu bersatu di dalam kasih. Dengan demikian, apapun masalah yang datang, kita pasti bisa menghadapinya dengan kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu. Kami sudah mendengar dan mengerti bahwa kami harus bersatu. Dalam keluarga harus ada kesatuan hati. Harus ada sikap saling mengasihi, mengalah satu sama lain. Ada komunikasi yang baik. Tolong kami Tuhan supaya kami mengerti dan menyadari bagaimana kami harus bersikap dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam pelayanan. Persatukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu di dalam kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan yang mempersatukan kami. Kasih-Mu yang membuat kami dapat menerima satu sama lain, menghargai sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati setiap kami dan keluarga-keluarga kami masing-masing, supaya senantiasa bersatu di dalam kasih-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah Tuhan memberkati kami dan membuat kami berhasil, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan lawat dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa Tuhan berikan kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam masalah persoalan Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan yang heran dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.